Pada video kali ini kita akan membahas apa itu PGP, bagaimana cara menggunakan PGP. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ika Edo Adam Prayoga dengan NIM 039 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maulidi Adi dengan NIM 035. Di sini kami akan menjelaskan apa itu PGP, cara kerja PGP, dan bagaimana cara menginstal PGP. Apa itu PGP? PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy, di mana Pretty Good Privacy ini merupakan program komputer yang sering digunakan atau sering dipakai untuk memproses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Di mana Pretty Good Privacy ini dapat melakukan enkripsi dan dekripsi untuk melakukan komunikasi data. Komunikasi data ini dapat berupa foto, video, maupun audio. Jadi dengan adanya PGP atau Pretty Good Privacy, kita dapat memastikan apakah isi pesan itu sudah benar-benar pesan yang dikirimkan oleh pengirim atau tidak. Oke, untuk aplikasi itu sendiri, kalian dapat mendownloadnya pada link yang telah saya berikan, di mana tampilannya akan seperti ini jika kalian sudah membuka link yang telah saya berikan. Di sini saya telah membuka link yang telah saya cantumkan, di mana tools ini bernama PGP Tool. Untuk langkah-langkah yang pertama itu adalah kita langsung menuju ke halaman ini, di mana kita sudah dapat melihat tombol download, di mana aplikasi ini sudah support pada Windows, Linux, dan macOS. Oke, kita langsung saja kita klik tombol download, dan di sini saya akan mendownload bagian Windows Installer Package, di mana Windows Installer Package ini memiliki ukuran 14 MB. Dan langsung saja kita klik download. Oke, setelah melakukan download pada link yang telah diberikan, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita harus membaca license yang telah diberikan. Kemudian jika sudah dibaca dan jika menyetujui, langsung kita centang pada kolom ini, kemudian klik install. Apabila sudah, maka kita klik finish. Untuk tampilan PGP Tools akan seperti ini. Di sini saya akan berperan sebagai penerima dari enkripsi file yang akan dikirimkan oleh Maulidi Adi. Sebelum itu, sebagai penerima, kita harus membuat keyring terlebih dahulu. Jadi di sini pada bagian kanan ada tulisan keyring, itu bisa kita klik, dan di sini kita langsung membuat PGP key. Itu pada bagian action, create PGP key. Untuk full name di sini saya akan membuat Apollo. Di sini kita bisa isikan semuanya dengan lengkap. Kemudian kita klik create. Apabila sudah, di sini saya akan membuat atau mengekspor public key yang akan diberikan kepada komputer pertama atau pengirim. Di sini saya akan meletakkan pada dokumen dengan nama file Apollo. File tersebut kemudian akan saya kirim kepada Maulidi Adi untuk diimport public key-nya. Untuk Maulidi Adi, dipersilahkan. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan enkripsi file menggunakan PGP Tools, di mana enkripsi kali ini menggunakan enkripsi PGP tentunya. Oke, jadi langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan sebuah enkripsi terhadap file, baik itu file TXT, file audio, ataupun file video. Hal pertama harus kita lakukan adalah membuat sebuah key terlebih dahulu. Jadi saya akan melakukan pembuatan key dengan menggunakan fitur create yang ada di sini. Nah, jadi untuk membuat
PGP key di sini kita bisa menggunakan nama bebas saja, email bebas, dan password bebas saja. Jadi untuk percobaan kali ini saya mencoba menggunakan nama saya saja dan email saya juga. Lalu untuk passphrase ini kita bisa menggunakan kata apa saja, random saja, jadi tidak perlu harus nyari yang sulit-sulit, random saja, yang penting bisa diingat saja. Ya, ketika semua informasi yang diperlukan sudah diisi, kita bisa langsung membuat sebuah PGP key. Oke, create. Ketika kita sudah berhasil membuat sebuah key, maka kita sudah bisa melakukan enkripsi terhadap sebuah file, baik txt, audio maupun video. Tapi apabila kita ingin mengirimkan file hasil enkripsi kita tadi kepada teman kita atau kepada siapapun, kita memerlukan public key yang hanya dimiliki oleh calon penerima tersebut. Jadi kali ini saya akan melakukan proses import terhadap public key dari calon penerima, di mana calon penerima di sini dia sudah membuat key milik dia dan sudah di-share kepada saya. Jadi saya tinggal import saja public key yang dimiliki oleh calon penerima tersebut. Oke, kita bisa menggunakan fitur import yang ada di sini. Lalu kita bisa memilih di mana file public key yang sudah kita download tadi. Di sini saya sudah mendownload public key dari calon penerima tadi dengan nama public key-nya itu Apollo. Saya tinggal pilih saja public key-nya ini dan mengklik choose di sini. Nah, di sini akan muncul identitas atau informasi detail mengenai public key yang akan kita import. Di sini ada nama usernya Apollo dengan email apollo@gmail.com, lalu key ID sekian menggunakan key algoritma seperti ini, dan key ini bertipe public, lalu dibuat pada tanggal 11 Oktober tahun 2020. Apabila informasi ini sudah benar dan sudah sesuai dengan key yang kita butuhkan, maka kita bisa langsung klik import. Oke. Jadi setelah kita sudah selesai membuat key untuk kita melakukan enkripsi dan kita sudah selesai melakukan import terhadap public key dari calon penerima file enkripsi tadi, kita bisa langsung melakukan encrypt file menggunakan fitur encrypt file yang ada di sini. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah file dummy bertipe txt. File ini hanya file txt yang berukuran kurang dari 10 MB. Jadi kali ini saya akan melakukan enkripsi terhadap file dummy ini. Setelah itu, apabila file yang kita pilih sudah benar, kita bisa langsung klik choose dan wow, terjadi error ternyata. Di sini terjadi error di mana Anda bisa melakukan enkripsi terhadap file ini, tapi sebelumnya saya sudah melakukan enkripsi terhadap file ini dengan resipien yang berbeda. Jadi di sini terdapat warning apabila kita sudah pernah melakukan enkripsi menggunakan public key milik seseorang, lalu beberapa saat kemudian kita melakukan enkripsi lagi terhadap file yang sama, maka orang yang memiliki public key sebelumnya tidak akan bisa mengakses file ini lagi. Jadi orang yang bisa melakukan dekripsi terhadap file ini hanya orang dengan public key terbaru. Jadi public key yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke. Nah, setelah itu di sini terdapat informasi mengenai source file atau file yang akan kita enkripsi. Setelah itu di sini ada target file. Di sini ada dua opsi di mana hasil enkripsi nanti akan diletakkan pada folder yang sama, atau kita bisa memilih di mana kita akan menaruh hasil enkripsi tadi. Di sini saya pilih di folder yang sama. Nah, setelah itu di sini ada resipien. Resipien ini adalah penerimanya, siapa saja enkripsi ini kita tujukan kepada siapa saja. Di sini saya memilih
dua resipien. Yang pertama Maulidi yaitu saya sendiri, dimana akan menggunakan key yang sudah saya buat tadi, dan Apollo. Apollo ini public key yang sudah saya import tadi, dimana Apollo ini sebagai calon penerima. Jadi nanti file yang hasil enkripsi ini hanya bisa dibuka oleh saya sendiri pemilik file, dan Apollo sebagai penerima file menggunakan public key yang sudah dia buat tadi. Setelah itu di sini ada fitur after completion atau fitur setelah proses enkripsi selesai. Di sini kita bisa memilih dua fitur, yaitu delete source file, di mana delete source file ini digunakan untuk ketika kita sudah selesai melakukan enkripsi, file asli tadinya itu akan dihapus secara otomatis. Lalu open target folder yaitu sistem akan otomatis membuka folder tempat file hasil enkripsi tadi itu selesai di enkripsi. Nah, ketika konfigurasi yang kita perlukan sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya kita bisa langsung melakukan enkripsi terhadap file ini. Oke, kita akan coba melakukan enkripsi. Nah, ini adalah notifikasi ketika file yang akan kita enkripsi sudah berhasil sukses, maka kita bisa langsung menekan OK saja. Nah, kira-kira tadi adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan enkripsi PGP terhadap sebuah file menggunakan PGP tools. Setelah ini, teman saya yaitu Kadek Duyatna akan melanjutkan proses deskripsi dari file yang barusan saya enkripsi menggunakan public key yang sudah saya import dari dia. Jadi mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai cara melakukan enkripsi file menggunakan enkripsi PGP dengan tools PGP Tools. Oke, selanjutnya proses decrypt file akan dijelaskan oleh teman saya Kadek Duyatna Priyoga. Terima kasih. Ini adalah hasil enkripsi yang telah saya dapatkan dari saudara Maulidiadi, di mana file ini sudah berada pada komputer kedua. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan dekripsi file yang telah diberikan oleh Maulidiadi. Oke, langkah-langkahnya yaitu kita buka PGP Tools, kemudian kita pilih decrypt file. Di sini pastikan kalian sudah memilih tempat di mana kalian menyimpan hasil enkripsi pada komputer pertama. Di sini ada file enkripsi bernama dummy enkripsi PGP2, kemudian kita pilih. Setelah kita memilih file yang akan kita dekripsi, maka akan diminta untuk memasukkan password. Tapi di sini karena saya telah memasukkan password pada percobaan pertama, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Di sini saya memilih open target folder. Jadi apabila dekripsi telah selesai, maka akan langsung menuju pada lokasi file yang telah berhasil didekripsi. Coba kita buka, dan ini adalah hasilnya, di mana file rahasia tersebut ini merupakan file dummy untuk melakukan percobaan enkripsi PGP pada mata kuliah manajemen dan implementasi proteksi TI. Sekian dari kami, dan kami pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih.